Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di rumah prediksi bola. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke prediksi kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ya bosku, selamat saya ucapkan dimana laga kemarin di sini kita bisa lanjutkan JP kita yang ketiga kalinya beruntun ya bosku. Jadi selamat saya ucapkan buat bos-bosku yang di grup WhatsApp. Dan buat bos-bosku yang di YouTube, mohon maaf ya bosku, dimana laga kemarin di sini kita apes banget ya bosku. Di 5 prediksi yang saya kemarin berikan ya bosku, itu hanya benar 1 dan 4 laga di build parlay kita itu song. Oke, jadi kemarin saya rekomendasikan itu ada 2 build parlay dan 2 build parlay kita itu kurang masuk ya bosku, dan 2 single bet yang kemarin saya juga rekomendasikan itu hanya masuk 1 ya bosku, itu dengan laga Innova Iguacu ya bosku, bermain di handicap seperempat itu dengan kemenangan Innova Iguacu dengan skor 2-1. Jadi sangat disayangkan untuk laga kemarin di sini kita agak kurang profit, tapi buat bos-bosku yang di grup WhatsApp di sana kita masih profit karena kemarin itu kita ada build yang saya sharing itu ada 2. Oke, di build pertama emang kita song, itu saya ambil dari prediksi di YouTube, dan 1 build itu kita masih bisa klaim build kita ya bosku. Oke ya bosku, tanpa basa-basi di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas di laga kemarin, kita lanjut saja pergi ke prediksi kita untuk laga nanti malam. Dan untuk laga kemarin nanti saya lampirkan video videonya seperti biasa di awal video. Dan lanjut saja bakalan saya bahas dari laga saya yang pertama, di mana Australia yang menjamu Jepang untuk laga nanti malam ya bosku. Untuk laga nanti malam di sini saya ambil dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya bosku. Full 5 prediksi saya ambil dari zona Asia karena bermain di jam awal. Oke, lanjut saja ke bosku, kalau kita lihat ya bosku performa, di mana di 5 laga terakhir di sini Australia dalam performa yang kurang stabil ya bosku, atau lagi performanya kurang bagus. Kalau kita bisa lihat ya bosku, hanya mengantongi 1 kali kemenangan di 5 laga terakhir. Dan dilihat dari performa Jepang, di mana Jepang di sini lagi on fire ya bosku, memborong 5 kali kemenangan beruntun ya bosku di 5 laga terakhir. Dan jika kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, di mana sini Jepang yang menempati peringkat 2 ya bosku, hanya selisih 1 poin dari Saudi Arabia. Jadi kemungkinan untuk laga nanti malam Jepang bisa menangkan laga itu sangat besar, karena sini Jepang yang lagi aus akan gelar ya bosku. Di sini Jepang saya rasa targetnya bakalan menjadi juara grup ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, dan dilihat juga dari laga yang tersisa, hanya lagi 2 laga. Di sini Jepang saya rasa bakalan lebih on fire ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Jepang di laga netral 0-0, atau gak bos-bosku bisa pakai Jepang dinahan seperempat. Dan untuk over undernya bos-bosku bisa bermain di under 2/4. Oke, perkiraan saya sini Jepang bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol atau 1-0. Jika ada senan link mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang kedua ya bosku, di sini saya masih ada di zona Asia, di mana Korea Selatan yang menjamu Iran untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, di mana 2 klub ini yang sama-sama merebutkan peringkat pertama ya bosku, hanya selisih 2 poin. Oke, dan masih sama-sama menyisakan 2 laga atau 2 pertandingan. Jadi kalau kita lihat dari laga nanti malam di sini, saya rasa untuk laga nanti malam kemungkinan itu agak alot ya bosku, terjadinya gol itu saya rasa agak sulit. Kemungkinan aja untuk laga nanti malam itu bakalan terjadi under goal. Tapi kalau kita lihat performa Korea Selatan juga di sini juga lagi on fire, apalagi nih Korea Selatan yang bermain di kandang ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang tuan rumah di laga netral 0-0 atau pakai handicap seperempat. Dan untuk over undernya bos-bosku bermain di under 2.
Dan next lanjut saja kita pergi ke prediksi kita yang berikutnya. Di prediksi kita yang ketiga ya bosku, di sini ada di laga Lebanon yang menjamu Suriah untuk laga nanti malam. Kalau kita performa Suriah ya bosku, di babak grup ini Suriah yang lagi performanya kurang bagus ya bosku. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di mana Lebanon yang masih punya peluang untuk bisa lolos ke babak berikutnya ya bosku, karena di sini Lebanon yang berada di peringkat 4 mengantongi 6 poin, jadi hanya selisih 3 poin. Jadi dari dua laga yang disisakan untuk Lebanon, saya rasa kalau Lebanon bisa menangkan dua laga beruntun, kemungkinan sini Lebanon juga punya peluang untuk bisa lolos ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, performa Suriah juga tidak begitu bagus di fase grup atau di babak grup. Jadi saya rasa untuk laga nanti malam di sini Lebanon yang lebih kuat untuk bisa memenangkan laga. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, apalagi sini Lebanon yang lagi mengejar selisih gol, saya rasa untuk laga nanti malam bakalan banyak terjadi gol. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Lebanon ya di laga netral 0-0 atau bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Dan next lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang berikutnya. Di sini saya ambil dari Vietnam yang menjamu Oman untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat performa Vietnam yang kurang bersinar ya bosku di 5 laga terakhir, di mana Vietnam sini mengantongi 2 kali kekalahan, 1 kali hasil imbang, dan 2 laga itu dengan mengantongi kemenangan. Kalau kita lihat performa Oman juga, Oman tidak begitu bagus ya bosku di 5 laga terakhir. Di sini Oman hanya mengantongi 1 kali kemenangan ya bosku, dan 3 laga dengan hasil kekalahan dan 1 laga itu dengan hasil imbang. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head, di sini Oman di laga terakhir itu mengantongi kemenangan dengan skor 3-1. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, karena Vietnam juga performanya kurang bagus bermain di kandang. Oke, di performa Vietnam yang bermain di kandang ya bosku, di sini Vietnam mengantongi 2 kali kekalahan dan 3 kali hasil imbang ya bosku. Tapi kalau kita bandingkan performa Vietnam dengan Oman, di sini Oman yang jauh lebih diunggulkan. Jadi kalau kita lihat dari faktor handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam, pegang Oman di laga netral 0-0 atau bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, jika ada senang feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua ya bosku, di sini saya ambil dari RRC atau Cina yang menjamu Saudi Arabia untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, di mana Saudi Arabia di sini masih menempati peringkat pertama itu dengan mengantongi 19 poin. Kalau kita lihat ya bosku dari segi keunggulan untuk Saudi Arabia bisa lolos atau menjadi juara grup ya bosku untuk laga nanti malam itu sangat bagus ya bosku keunggulannya. Jadi kalau kita lihat ya bosku, performa Cina juga tidak begitu bagus di fase grup. Jadi kalau kita lihat ya bosku, performa Cina di 5 laga terakhir ya bosku, di sini Cina belum pernah mengantongi kemenangan. Jadi kalau kita bandingkan dengan performa Saudi Arabia, di sini saya lebih memfavoritkan untuk laga nanti malam pegang Saudi Arabia di handicap 1 atau bermain di under setengah. Yang bos-bosku ragu untuk laga nanti malam Saudi Arabia bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam, pegang Saudi Arabia bermain win di full time. Oke, daripada di sini kita pakai Cina untuk nahan Saudi Arabia agak ngeri, lebih baik di sini kita bermain Saudi Arabia bermain win di full time. Oke, jika ada senang feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ya bosku. Sudah ada 5 prediksi yang saya bahas, dan lanjut saja kita pergi ke build parlay kita. Di build parlay pertama, bos-bosku bisa pakai Korea Selatan di laga netral 0-0, Lebanon di laga netral 0-0, Arab Saudi di bermain win di full time. Dan di build parlay 2, bos-bosku bisa pakai Jepang di nahan seperempat, Korea Selatan laga netral 0-0, Lebanon di laga netral 0-0, Oman di laga netral 0-0, Lebanon di laga netral 0-0, dan Saudi Arabia di handicap 1. Dan untuk single bet boom, bos-bosku di sini bisa pakai Korea Selatan di handicap 4, Arab Saudi di handicap
1. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada senang feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.